Kita review pusaka kelas pemula. Yang penting original seputus. Ono itu adalah mimpi. Jadi ketika seseorang memiliki mimpi, untuk mewujudkan mimpi harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Babakan Hawa Songo. Luk 9. Untuk pusaka ini kita maharkan di angka yang cukup terjangkau, 2,5 juta rupiah. Cocok untuk kelas pemula yang masih baru pertama seneng keris, bisa mencari dapur brojol ataupun tilam upih ataupun tilam sari. Ini kita maharkan cukup sangat terjangkau, tidak sampai 1 juta. Ini kita maharkan di angka Rp800.000 saja. Tombak kecil atau jimatan memang mengutamakan sisi esoterinya, bukan untuk perang, tapi sisi daya magisnya. Maharkan cukup sangat terjangkau, Rp500.000 saja. Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Ya, kali ini saya agak telat ya, buat konten telat terus ini karena acara luar kota. Kita juga akan menyambut bulan suci Ramadan. Saya mengucapkan selamat untuk semua saudaraku yang umat muslim. Bulan depan ini kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga bulan suci ini membawa berkah untuk kita semua, untuk menyucikan hati, pikiran, dan jiwa kita. Mungkin ini langsung aja yang kita mau akan review pusaka-pusaka kelas pemula ya saudaraku ya. Nah, ini kita sandangi, kita sudah cuci juga. Sandangannya ini Gayaman Jogja, kayu timoho baru. Pendok ini alpaka putih. Nah, ini pusakanya saudaraku. Kita review pusaka kelas pemula. Yang penting original seputus. Ya. Kelihatan ya pamornya ya. Pamor full, ini wasputa. Antingannya ringan. Tangguhnya ini tuban pajajaran sepuh. Luknya agak kembo. Kalau dapur ini termasuk dapur sempono, luk 9. Luk 9 ada pijetan, ada kembang kacang, jalen 1, lambe gajah 1. Dapuran sempono, pamor, wasputa atau beras putah, tangguh tuban pajajaran sepuh. Seera dengan Mojopahit ya, tipis, tantingannya ringan. Sempono berfilosofi, artinya sempono itu adalah mimpi. Jadi ketika seseorang memiliki mimpi, untuk mewujudkan mimpi harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Babakan Hawa Songo. Luk 9. Dan beras kutah atau wasfutah di pamor ini menyimbolkan simbol tuah kerejekian dari pusaka ini, bahwa harapan sang pemilik pusaka ini akan selalu berkelimpahan rezeki, berkecukupan sandang pangan. Harapannya tidak akan kekurangan makan. Jadi tuahnya mempermudah sang pemilik untuk mendapat kerejekian dan mewujudkan mimpi-mimpinya. Secara dapur, luk 9, sempono, pamor, wasputa. Untuk pusaka ini kita maharkan di angka yang cukup terjangkau, 2,5 juta rupiah ya. Sudah bersih, tinggal masuk lemari koleksi, sudah nyandang juga ya. Sudah nyandang, pantes lah, meskipun warongkonya baru, kayu timoho. Kayu timoho adalah kayu yang cukup langka juga untuk dicari peletnya. Termasuk utuh ya, pusakanya termasuk lumayan lah, kelas pemula ini termasuk kelas menengah ya. Jadi kualitas pusakanya bisa dilihat dari besinya, seloroknya jelas, atennya, pamornya, ini masir malelonya ada, ndelingnya ada. Ini belum kita minyak, kalau kita minyak lebih nampak kontrasnya saudaraku. Sempono, lagi-lagi kita dapat sempono. Kemudian yang kedua ini warangkanya ya handmade desa ini, jadi jelek warangkanya ya, belum pakem ya, masih kurang bagus menurut saya. Warangkanya ini warangka model sandang walikat sebenarnya. Kayunya kayu jati, cuma pengrajinnya tidak pakem, kurang bagus kalau menurut saya, kurang wangun ya. Tapi isinya sepuh, dapuran brojol. Pamornya ini di sini masir malelo. Dapuran brojol, cuma ada pijetan, tidak ada tikel alis, tidak ada tingil ataupun gerneng. Ini bukan pusaka pemilih, pusaka yang cocok untuk siapapun. Ini juga untuk kelas pemula. Pamornya cuma di tengah ini pasir malelo ya.
Filosofi Pasir Malelo adalah tuah kerejekian. Brojol dapur yang semua orang cocok memegangnya. Ini cocok untuk kelas pemula yang masih baru pertama seneng keris, bisa mencari dapur brojol ataupun tilam upih ataupun tilam sari. Dapuran brojol pamor Pasir Malelo, Tangguh, Tuban, Mojopahit. Antingannya ringan, kerisnya cukup sederhana, condong lelenya agak ekstrim ini, termasuk condong lelenya ini apa ini, nanti saya cek ya, masuk pengayoman biasanya pusaka seperti ini. Kalau lihat dari condong lelenya pusaka pengayoman. Ini kita maharkan cukup sangat terjangkau, tidak sampai 1 juta. Ini kita maharkan di angka Rp800.000 saja. Brojol pamor Pasir Malelo, Tangguh, Tuban, Mojopahit di angka Rp800.000 saja. Ongkir ditanggung pemahar ya saudaraku ya. Tuahnya kerejekian dan cocok untuk siapapun, tidak pemilih ya. Kemudian kita juga baru dapat ini dari Yanting Lokasi juga tombak. Nah, ini kalau di desa seperti ini kadang dikasih isolasi, warangannya scan, cuma belum kita cuci warangan. Ini termasuk tombak jimatan ya saudaraku ya. Ukurannya tidak sampai 1 jengkal, mungkin ini 10 sampai 15 cm, nggak sampai, mungkin 15 cm ya. Pamornya belum terlihat, tetapi original sepuh. Kita lihat karatnya, karat alam. Ini kalau tangguhnya biasanya besi-besi seperti ini adalah Tuban Mojo. Dapurannya ini godong pring lurus, godong pring, tombak-tombak isoteri. Tombak-tombak kecil atau jimatan memang mengutamakan sisi isoterinya, bukan untuk perang, tetapi sisi daya magisnya. Makanya orang dulu, kalau orang Madura atau Jawa Timur biasanya membawa sikep itu bentuknya sken. Ya seperti ini warongkonya. Sken seperti ini mudah dibawa-bawa, masuk tas. Ya. Jadi sken ini buat jimat. Tuah utamanya adalah perlindungan. Tetapi kembali lagi kita lihat pamornya nanti. Yang pasti tuah utamanya adalah perlindungan. Makanya dipakai jimat, dibawa kemana-mana. Nanti tuah selanjutnya melihat pamor. Dan lihat kalau pamornya Waswuta ya kerejekian, kalau Banyumili ya kerejekian, kalau Largansir ya kewibawaan, tergantung pamornya. Kayaknya ini pamornya keleng ini kan. Kalau enggak Pasir Malelo ya keleng saudara. Ini tombak kita maharkan cukup sangat terjangkau, Rp500.000 saja. Ya nanti bisa terima bersih, dicuci ya, maharnya ya ditambah ongkos nyuci 100.000 ya, jadi 600.000. Tapi dengan ukuran pusaka tombak jimatan sepuh ini kita maharkan cukup terjangkau untuk kelas pemula, ya cukup di angka Rp500.000 saja. Kemudian ini ada betok juga, belum kita cuci ya, cuma kondisinya baru selesai dibuka patinasinya. Betok kecil jimat, panjangnya tidak sampai 20 cm, mungkin 15-an. Tapi betoknya sigar jantung dapurnya. Cuma ini masih karat, belum dicuci ya saudaraku ya. Cuma patinasi luarnya udah lepas lah, tinggal dicuci warangan. Sepertinya pamornya keleng. Betok jimat pusaka tende. Tuah utamanya juga perlindungan, sigar jantung, ini ketentraman rumah tangga, kemudian peredam, pengendalian spiritual emosional sang pemiliknya. Tuah utamanya tindih atau kestabilan spiritual, kemudian juga ada unsur peredam hawa negatif ya. Dapuran sigar jantung kecil, enak dibawa kemana-mana, cuma belum ada warangkanya ini ya, masih dapatnya ini wilaan temuan sungai, jadi masih agak utuh, tapi kurusi-kurusinya ya nampak. Bentuknya cukup wangun, indah, sigar jantung lebar ya, tok sigar jantung. Ada sogokan 2, pijetan, ada tikel alisnya, perwingan dan melebar. Dapurnya sigar jantung. Kemudian ada pusaka ya, ini juga kita baru dapat warangkanya Gayaman Jogja, kayu Timoho. Handle-nya juga masih 1 set nyandang. Wah, ini agak lumayan langkah ini untuk ditemui saudaraku. Pamornya ini melati, tetapi yang unik di sini kalau Anda amati bilanya ini pijetan, ada pijetan jari. Jadi looknya look sinebo, looknya ini gelombang ya, nampak gelombang ini.
nampak gelombang. Nah, kalau di sini pijetan. Tangguhnya Tuban Mojopahit. Ya. Pusaka-pusaka pijetan ini juga pusaka yang legendaris dengan pamor. Mohon maaf, ini bukan melati ya, tetapi ini pamornya Benda Segodo. Kalau melati lebih bulat, ini lebih agak lonjong, agak kotak, termasuk Benda Segodo. Benda Segodo itu artinya apa? Artinya secara bahasa Indonesia benda satu peti, harta satu peti, Benda Segodo, satu peti. Jadi ya mirip pamor melati, tetapi tuahnya ini lebih ke arah kerejekian dan mempermudah sang pemilik menyimpan harta atau kekayaan. Jadi ada unsur perlindungannya, ada unsur hematnya, mudah untuk menabung, mudah untuk menyimpan harta. Juga tuahnya kerejekian. Tapi yang menjadi unik pusaka ini adalah pijetan bilanya. Dan ini Tuban Mojopahit. Agak sulit cari pusaka pijetan seperti ini, berarti empunya empu-empu yang luar biasa ya saudaraku ya. Ketika penempaan kemudian dipijet bilahnya dengan jari. Bisa dibayangkan bagaimana kesaktian sang empu pada era dulu ya saudaraku ya. Dapurannya Tilamupih, karena di sini ada 3 lalis, ada pijetan ya. Jadi dapuran Tilamupih, pamor Benda Segodo, tangguh Tuban Mojopahit kita maharkan di angka 3,5 juta rupiah. Ini termasuk langka karena pijetan. Jadi empunya empu-empu yang luar biasa di bidang spiritual maupun di bidang kanuragan. Dalam proses pembuatan pusaka ini bukan cuma sekedar spiritual, tetapi ada istilah spiritual kanuragan sang empu yang ditampakkan pada sebelah keris. Contohnya ini, pijetan. Pamor Benda Segodo itu sendiri dipercaya tuahnya kerejekian dan menumpuk harta. Nah, cukup istimewa ini, cukup wingit ya saudaraku ya. Cuma warangan lama, nanti perlu diwarangi lagi. Kalau diwarangi lagi ini ada delingnya, ada pasir malelonya, meteornya terlihat kontrasnya. Tuban Mojopahit termasuk lumayan wingit. Nah, mungkin ini yang sementara bisa kita review saudaraku untuk pusaka-pusaka di kelas pemula ya saudaraku ya. Yang nanti kalau ada teman-teman yang mau berminat bisa hubungi kontak WA saya. Ya, kita akan sambung lagi nanti konten berikutnya. Juga kita akan nanti lihat ada pusaka masterpiece punya salah satu kolektor di Jawa Timur. Infonya mau dikeluarkan ya, semoga kita bisa memboyong, memahari pusaka-pusaka masterpiece, karena beberapa minggu ini juga ada pesanan dari teman-teman kolektor yang kelas top. Jadi pesen keris-keris dapur Nogo yang ori sepuh Mojopahit ke atas, Mojopahit Belambangan ataupun Singosari. Ini cukup sulit saudaraku. Kalau pusaka kelas-kelas seperti ini kita masih banyak nemuin, tapi kalau dapur Nogo tangguh Mojopahit ke atas ini cukup sulit untuk ditemui. Jadi tidak mudah. Itu pun juga tergantung kita, pulung kita, petunjuk kita nanti bagaimana. Ya, yang pasti nanti kita akan coba dokumentasikan. Mungkin itu yang bisa kita bahas di sini saudaraku. Semoga ini menambah manfaat dan semoga teman-teman di kelas pemula bisa memahari, semakin banyak pecinta-pecinta pusaka baru yang mencintai budaya, warisan budaya leluhur kita asli Nuswantara, pusaka sebagai nilai seni maupun nilai tak benda secara senjata spiritualnya. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.